Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami sehingga kami boleh dengan sepenuh hati mengikuti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 10. Janji Allah akan doa. Seorang guru juga selalu mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan inilah yang terasa di dalam Lukas pasal 11. Ketika itu murid-murid Yesus, sang guru mereka dan guru kita, mengajar mereka untuk berdoa. Doa yang diajarkan Yesus doa yang paling sempurna, karena pengajarnya sempurna. Doa itu kita kenal dengan doa Bapa kami. Sebagai lanjutan dari pengajaran akan doa, Yesus menekankan pentingnya berdoa dan bagaimana kita meyakini doa itu janji Tuhan pada kita. Seterusnya, bagaimana kita sebagai orang percaya berpegang pada pengajaran hal berdoa kepada Yesus. Ingatlah dan percayalah bahwa sepanjang hidup kita terus membutuhkan Tuhan. Tuhan menggambarkan bagaimana doa kita diperhatikan dan didengarnya. Tidak ada bapa yang memberi batu ketika anaknya minta roti. Atau tidak ada sahabat yang kalau sahabatnya tengah malam pun berani mengetuk pintu rumah sahabatnya dan tidak membukanya. Tuhan lebih dari bapa kepada anaknya, lebih dari sahabat kepada sahabatnya. Tuhan mendengar dan memperhatikan semua hal yang baik bagi kita, dan pemberiannya pun sempurna, lengkap di hidup kita. Maka dari itu, jangan pernah meragukan pengajaran dan perkataan Tuhan, kasih sayang dan perhatiannya kepada kita sepanjang masa. Saat kita melihat penderitaan saudara kita yang terkena bencana banjir bandang saat ini, menghantam hidup mereka dan ciptaan lainnya. Tanah, gunung, lembah, hutan rusak. Selain memberikan perhatian dukungan materi dan pertolongan, marilah juga kita menaikkan doa kepada Tuhan, memohon pengasihannya atas mereka, dan memberkati pemerintah untuk menunaikan tugasnya menolong yang tak berdaya, memberikan mereka makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang patut. Doa sangat besar artinya, karena Tuhan yang mengajarkannya dan memesankannya. Tatkala kita pun mengalami hal-hal sulit dan tidak menyenangkan, menggelisahkan, membuat kita khawatir, tertekan, terancam, dan takut akan masa depan. Seperti buntu dan putus asa. Tidak ada daya untuk lakukan sesuatu. Ada harapan di dalam Tuhan. Berdoalah. Tuhan sumber kehidupan. Semua yang kita perlu ada di tangan Tuhan. Dan di tangan Tuhan tidak ada yang kurang. Tuhan, Dia berotoritas penuh atas hidup kita dan atas seluruh dunia ini. Tuhan membuka tangannya memberkati kita, membuka telinganya mendengar kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Mari datang pada Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun, dan dimanapun kita berada, bersama-sama atau seorang diri. Hanya perlu percaya, berdoa, dan berseru memanggil namanya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan lebih tahu kita daripada diri kita mengenal kita. Dari jauh pun Ia tahu keadaan kita, bahkan setiap kelemahan kita.
Tuhan selalu ada waktu untuk kita. Dia tidak terbatas. Dia ada di mana kita berada. Dia peduli segala apa yang kita perlu. Bahkan dia peduli kepada dosa kita dan mau mengampuni kita. Percayalah perkataannya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami melalui firman-Mu dituntun oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap setia berseru memanggil nama-Mu. Apa saja pun Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami membutuhkan pertolongan-Mu, saat mana seorang pun tidak dapat menolong kami boleh percaya Tuhan akan menolong kami. Ketika kami meminta, Engkau memberi. Ketika kami mengetuk, Engkau membuka pintu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap bergema di hati kami, supaya kami setia kepada Tuhan. Dan kami tahu senantiasa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, memohon pengasihan-Mu untuk saudara-saudara kami yang di dalam penderitaan, mereka yang korban banjir bandang di Tapanuli Raya, demikian juga di Sumatera Barat, bahkan di tempat yang lain. Ya Tuhan, tolonglah mereka di dalam situasi yang sulit mereka hadapi saat ini. Biarlah Tuhan, setiap orang yang percaya kepadamu atau siapapun di negeri kami Indonesia ini yang tergerak hatinya untuk menolong, biarlah Tuhan memberkati setiap pertolongan yang sudah sampai kepada mereka. Dan berkatilah pemerintah kami untuk bersegera memberikan pertolongan, memperhatikan kebutuhan mereka, kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kami percaya kasih-Mu tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang setia mengampuni dosa kami. Kami tahu, kami sadar banyak kelemahan dan kekurangan kami ketika kami abai kepada ciptaan-Mu. Kasihani kami Tuhan dan ampunilah kami. Biarlah kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang setia mendengar. Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Allah. Kasihani kami, dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.